Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya dan keluarga selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang parts of speech. Nah, parts of speech pada video-video yang lalu sudah kita bahas secara singkat ya dan sederhana begitu. Mungkin sekedar mengingatkan bahwa pada video yang lalu kita sudah perkenalkan beberapa parts of speech seperti ada noun ya, noun, ada verb, kemudian ada adjective, ada adverb, dan ada juga pronoun. Dan untuk video kali ini kita akan kenalkan yaitu dengan parts of speech atau bagian-bagian kalimat untuk yang nomor 6 yaitu namanya preposition. Preposition kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa kita terjemahkan gitu ya dengan istilah kata depan. Oke. Kata depan nanti kita ambil beberapa contoh dan beberapa contoh kalimat juga. Baiklah teman-teman, ini ada contoh 3 preposisi yang paling sering muncul mungkin ya dalam kalimat, yaitu ada in. Ini tuh biasa diterjemahkan dengan di dalam ya. In, di dalam. Kemudian on, ya on itu pada, di atas juga bisa ya, atau yang satunya lagi at ya. At itu ya di atau pada tapi lebih spesifik ya. Ini ada contoh kalimat di sini. I put my pen in the bag. Saya menaruh pulpen saya in the bag, di tas tersebut ya. Jadi in di sini adalah preposisi atau kata depan ya. Selanjutnya contoh kalimat yang pakai on di sini ada misalnya the cat is sleeping on the chair ya, chair kursi. Kucing tersebut sedang tidur di atas kursi itu. On ya, on di sini adalah sebagai kata depan ya. Kemudian kalimat berikutnya yang pakai at, misalkan di sini ada is your mother at home? Is your mother at home? Apakah ibumu di rumah? Nah, ini at di sini adalah sebagai kata depan gitu. Oke, untuk contoh yang lain, misal di sini ada kata above. Above itu maknanya di atas ya, di atas. Cuma bedanya kalau yang above ini di atasnya itu ngambang gitu loh, nggak nempel. Cuma kalau on itu nempel. On the chair, pada kalimat ini on the chair berarti kucingnya itu ya nempel di kursi. Tapi kalau above itu nanti subjeknya tuh tidak nempel pada benda yang dimaksud nanti. Kita ambil contoh ya. Nah, di sini ada contoh a bird is flying above me. Seekor burung sedang terbang di atas saya. Berarti kan bukan burungnya nempel di kepala saya gitu kan, tapi ya terbang melintas di atas kepala saya, above me. Mungkin muter-muter aja gitu kan. Seperti itu ya. Jadi bisa membedakan ya antara on dengan above. On itu nempel, kalau above itu tidak nempel gitu loh. Contoh yang lain yang menggunakan under di bawah. Misal di sini ada we are under a tree. Kita di bawah sebuah pohon ya. Under itu adalah preposition. Berikutnya ada contoh yang menggunakan between. Misalnya between itu di antara ya. He is between John and Roy. Dia di antara John dan Roy. Gitu ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Contohnya di sini ada she is in front of you. Dia perempuan di depanmu. In front of itu artinya di depan. Oke, itu contoh dari preposition ya dalam kalimat. Nanti pada video-video yang akan datang insya Allah kita akan banyak bertemu dengan preposition ya dalam konteks kalimat begitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan
yaitu parts of speech atau bagian-bagian kalimat yang ketujuh. Apakah itu? Oke teman-teman semuanya, untuk yang ketujuh ini namanya adalah conjunction ya. Conjunction itu kita sebut sebagai kata hubung. Jadi kata ini nanti menghubungkan antar kata, mungkin antar frasa, kelompok kata, atau antar kalimat begitu ya. Oke, kita akan lihat contohnya. Di sini kita perkenalkan beberapa kata hubung ya, atau kata sambung. Misalnya di sini ada kata and, ini udah sangat sering sekali digunakan ya, dan gitu. Or, atau kemudian ada but, tetapi, ada if, jika, dan ada because, karena, dan unless. Unless itu kecuali bila ya. Oke, kita akan lihat contohnya pada masing-masing item ini ya. Di sini kita punya contoh, she likes playing chess and singing. Dia suka bermain catur dan menyanyi. Ini tentang hobinya ya. Ada kata and, ini menghubungkan antara playing chess dan singing. Nanti mungkin Anda bisa membuat kalimat yang lain ya. Misalnya I like banana and apple gitu dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita lihat yang menggunakan or. Di sini contoh yang menggunakan or ada do you want apples or mangoes? Do you want apples or mangoes? Apakah Anda ingin apel atau mangga gitu ya. Or atau ya, pilihan ya. Oke, untuk contoh yang menggunakan but, tetapi he is handsome but poor. Dia laki-laki ganteng tapi miskin ya. Ini untuk contrasting ya, untuk istilahnya menyatakan hal yang apa, yang tidak saling mendukung gitu. Harusnya kan idealnya kalau ganteng ya kaya gitu, tapi ternyata dia ganteng namun miskin, jadi ada sisi kekurangannya barangkali ya. Itu contoh aja ya. Selanjutnya contoh yang menggunakan if, jika. I will come if I have time. Saya akan datang jika saya punya waktu. Ini kalimat bersyarat ya, if, jika. I will come if I have time. If adalah kata hubung, menghubungkan I will come sama I have time gitu. Untuk contoh yang berikutnya ada you can win it because you try ya. Kau dapat memenangkannya karena kau mencoba ya. Jadi ini ada sebab akibat gitu ya. Jadi kata because menghubungkan antara you can win it sama you try. Ini dua kalimat ya. You can win it satu kalimat sendiri, kemudian you try adalah satu kalimat sendiri dan dihubungkan oleh because. Oke teman-teman semuanya, untuk contoh yang berikutnya ada kata unless. Unless itu kecuali bila. Contohnya di sini agak panjang ini ya. The students will not pass their exam unless they study hard. Murid-murid itu tidak akan lulus ujian kecuali bila mereka belajar giat. Jadi ini kalimat bersyarat ya. Oke, nanti ya kita akan bahas inilah suatu saat itu insya Allah ya. Tapi yang jelas di sini kata unless itu adalah menghubungkan antara the student will not pass their exam sama kalimat they study hard. Ini ada kata unless begitu. Oke, itu dia contoh-contoh dari conjunction ya dalam dan penggunaannya ya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini dan terima kasih atas perhatian Anda. Oke, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat berapa saja, mudah-mudahan Anda sukses ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.